Ada yang teriak nih, semuanya dengar. Dari mana? Dari bawah katanya. Dan di situ nggak disarankan untuk ngecamp di pos itu. Yang posisi awalnya lagi tidur, baring. Tiba-tiba dia duduk gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Sora Kreatif. Kali ini Sora Kreatif mempunyai program baru, yaitu podcast horor. Podcast horor ini bertujuan untuk berbagi cerita, pengalaman mistis, dan pengalaman paling horor dalam hidup mereka. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Muarif. Halo. Sapa dulu dong penontonnya. Halo. Kenalin dong, kenalin. Halo, kenalin, nama saya Muarif Nugraha. Kali ini saya akan membawakan sedikit cerita untuk kisah pendakian horor sih, lebih tepatnya. Di mana tuh tepatnya? Di Gunung Masurai. Gunung Masurai, Merangin ya? Jangkat? Daerah Merangin di Provinsi Jambi. Oke, langsung saja kita dengar cerita dari Muarif. Jadi gini, Wi, ceritanya, Wi. Gimana tuh? Dari Jambi kami ada 8 orang. Ada aku, Krisna, Firman, Amai, Age, Budi, Bagia Budi, dan ada satu cewek nih. Jadi namanya Fitri. Oh, jadi kalian berlapan satu cewek gitu? Di Jangkat itu ada 2 teman aku yang nunggu, namanya Edo sama Iwan. Nah, rencana kami semua mau nginep di rumah Iwan dulu. Sudah calling sih, oke kata dia. Singkat cerita, kami sampai di Jangkat. Nah, hari pertama tuh kami nginep dulu sih. Hari pertama nginep dulu di rumah Iwan. Ya biasa sih, basa-basi perkenalan sama teman-teman yang lain. Biar akrab gitu lah ya. Nah, si Iwan nih kawan kuliahku. Nah, kita mulai perjalanan itu hari kedua. Paginya kami semua mulai pendakian. Ya kayak biasa sih. Briefing dulu, doa dulu. Nah, sebelum itu tuh di rumah Iwan nih. Malamnya sih aku bilang ke kawan-kawan semua, yo halumrah sih sudah, kalau ndak boleh bawa hal aneh ke gunung kayak minuman keras, jimat, dan lain-lain lah. Nah, terus dari dari pintu rimba ke pos 1 nih, itu masih aman, masih biasa, masih seru-seruan, cerita-cerita, masih lihat-lihat ya pemandangan lah, lihat hutan. Dari pos 1 ke pos 2 itu aman juga sih, masih sama. Nah, di pos 2 kami berhenti istirahat. Ya kayak biasa sih, masak, makan, buat kopi, ngerokok. Segerin badan lagi lah gitu lah ya. Mulai tenaga lah. Kami ngerokok sebat. Mulai lanjut lagi itu jam 2 siang. Jam 2 siang mulai lanjut ke pos 3. Nah, dari pos 3 maghrib nanti istirahat. Sambil istirahat yang rokok lah, cerita-cerita juga. Habis ngerokok. Nah, di sini nih ada yang aneh. Nah, si cewek tadi nih, Fitri nih, dia kan duduk di agak jauh sih dari tempat aku duduk. Itu ada jarak 4 meter kalau nggak salah. Nah, aku tengok di belakang dia nih kayak ada bayangan samar gitu. Gimana tuh? Ya, dia kan posisinya duduk gini nih. Ya. Nah, di belakang dia gini ada kayak orang tegak. Tapi warnanya itu hitam samar gitu. Di belakangnya si Fitri? Terkejut lah. Ya, aku diam-diam dulu, kan belum mau ngomong ke yang lain lah. Takutnya salah lihat. Tapi itu tuh lama. Tapi yang lain nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Entah, nggak tahu juga sih. Nggak lihat atau memang nggak mau ngomong. Nah, itu tuh lama, bayangan tuh ada 3 menitan. Sudah nggak tahan lagi aku lihatnya kan. Aku ajak semuanya jalan, ayo lanjut jalan. Maghrib juga sudah selesai nih. Ada juga yang sudah selesai sholat. Nah, lanjut jalan, singkat cerita nih, udah masuk jam-jam 7-an kalau nggak salah. Itu mau jalan ke arah puncak. Nah, di situ tuh ada lagi nih. Dari bawah nih ada kayak orang teriak. Kayak kalau pendaki biasa itu istilahnya kode untuk tahu orang ada orang apa enggak. Kayak manggil oi lah, oi teriak gitu kan. Itu halumrah lah. Ya kami balas dong. Oi. Nah, itu saut-sautan itu ada 2-3 kali.
Sahut oke lah. Nah ada yang teriak nih, semuanya dengar. Dari mana? Dari bawah katanya. Dari bawah nih. Oke lah, kita tunggu. Lumayan dapat teman lagi kan, rame biar ya. Soalnya malam juga kan kita nggak tahu, ya takut juga lah jalan malam. Nah itu kita nunggu ada 10 menitan kalau nggak salah. 10 menitan. Kami teriak sekali lagi nih, dijawab. Oi juga katanya. Nah tunggu 5 menit lagi. 5 menit terakhir nunggu kami jawab lagi gitu kan, oi lagi. Nggak ada jawaban sama sekali, habis. Nah kami heran dong, kok sudah hampir setengah jam nih kita nunggu udah ada naik. Nggak muncul gitu ya. Dan di situ nggak disarankan untuk ngecamp di pos itu. Pasti lanjut harusnya. Nah singkat cerita ya sudahlah, kita lanjut jalan. Kami bilang semuanya lanjut jalan. Nah pas jalan itu ada orang dari atas turun, yang tim kemarin turun. Oh ya. Nah itu lanjut turun. Ya biasa tegur sapa dulu, habis tegur sapa kami tanya dong, abang tadi teriak ya? Kami bilang kan, enggak ada yang teriak katanya bang, katanya. Diem tuh semua dong kami, heran. Nah jadi siapa tadi yang teriak di bawah? Aneh nih, bilang kan, sudahlah. Singkat cerita, lanjut jalan, itu turun ke danau itu kurang lebih 2 jaman, lama jauh sih turunnya. Jalannya curam. Nah di turunan itu tuh menuju danau ada satu tanjakan, namanya itu tanjakan setan. Dari namanya ada ya serem ya gitu. Iya. Nah itu singkat cerita tunjukkan ya, turun sudah susah payah lah dari tanjakan itu kan. Ya posisi kan namanya tanjakan setan, pasti orang dari bawah. Kami kan turun, jadi turun tuh susah. Harus pegang akar, harus saling pegangan. Kalau nggak jatuh. Memang terjal. Karena terjal lagi gitu. Makanya dibilang setan gitu ya. Itu lanjut cerita, udah jam 9 masih belum nyampe danau lah kan, soalnya bawa cewek jadi agak lambat jalan. Nyantai gitu ya. Nyantai. Nah di turunan itu kan jalan menuju danau, posisi aku nih paling belakang. Nah di depan aku Krisna. Nah aku kan mau nyantai nih di jalur itu, aku buat jarak lah biar bisa nyantai, tapi nggak begitu jauh, masih kelihatannya di depan. Nyantai sambil ngerokok, jalan nunduk nih. Pas lihat depan itu, posisi kan jalan turun di samping trek ini ada kayak tebing ini, tanah. Nah di depan aku nih ada satu sosok kayak kalau orang-orang bilang tuh kuntilanak. Nah, terus? Tapi posisinya tuh dia cuma diem, tegak, berdiri. Bagian lutut ke bawah samar. Nah, dia tuh dari tegak, aku kan stop dong, kaget. Langsung dia tuh pelan-pelan dia mundur, masuk ke dalam tanah itu, tebing. Masuk tembus itu? Iya, masuk ke dalam, masuk logika apa enggak bang? Gila. Takut dong, langsung lari ke depan, si Krisna nanya, kenapa katanya? Nggak apa-apa, lanjut jalan, cepat lah. Oke, dulu lanjut jalan, singkat cerita nyampe danau. Nah di danau itu nyantai dulu, 5 menit baru ya bongkar-bongkar tas lah untuk bikin tenda. Nah pas mau masang tenda itu kan, kami bawa 3 tenda. Jadi bentuknya bikin tenda itu kayak segitiga gini, segitiga. Nah di yang pertama nih, kata teman aku nih, ada satu orang teman kan, namanya Iwan, si Iwan yang dari Jakarta tadi. Nah dia cerita, dia ngomong di tenda tuh pas sudah jadi nih posisinya ada kayak tangan. Posisi kami kan di dalam tenda semua, soalnya sudah malam, dingin. Ada kayak yang megang tenda gini, nyeret tangannya. Itu cuma Iwan yang lihat atau gimana? Cuma Iwan. Yang posisi keduanya lagi baring gitu kan, jadi posisi dia lagi ngerokok di luar lah, di depan tenda. Ada tangan gini, dia lihat bayangan gitu. Sekilas dia terkejut, langsung hilang tangan itu. Nah ada lagi di tenda kedua nih. Di tenda kedua, tendanya itu yang kedua itu ada Budi, abangnya Budi sama Age, terus satu cewek, yang cewek itu Fitri. Nah di tenda itu tuh kata Age sama Budi,
ada yang lagi itu ngelilingi tenda 3 putaran. Maksudnya yang ngelilingin siapa? Dia nggak begitu jelas soalnya kan dari dalam lihatnya. Nah alhamdulillahnya tenda aku nggak apa-apa. Ya, dua tenda itu yang diganggu ya? Ya malam tuh, nah cerita ya itu habis itu kan ya sudahlah. Nggak ada, itu malam itu belum ada yang cerita sih. Malam itu habis bongkar tenda, tenda tegak semua. Ya biasalah masak malam untuk makan, habis makan ngopi-ngopi, ngerokok, istirahat. Ya, habis itu jam-jam 11-an itu sudah mulai masuk tenda semua, sudah pada tidur. Nah di jam 12 nih si tenda kedua Fitri, Age sama Budi tadi nih, posisi Fitri lagi tidur sama lagi tidur di tengah. Nah tiba-tiba nih Age kan lagi sama Budi ini kan lagi ngerokok nih, lagi ngerokok lah, cerita-cerita di depan tenda. Tiba-tiba nih si Fitri nih yang posisi awalnya lagi tidur baring, tiba-tiba dia duduk gini, Kebangun. kayak kebangun posisi gini tapi matanya tuh menjam. Panik dong orang dua tuh kan, gitu ya? panik dong, dibangun-bangun nih nggak nyaut. Terus? Nggak berapa lama, nggak ya mungkin 3 menitan katanya kan, langsung tidur lagi. Tidur gitu aja. Dibangunin nggak ada respon? Nggak ada respon. Ya kayak mana orang tidur tapi duduk gitu. Terus? Ya panik, pas panik tiba-tiba dia tidur lagi. Tidur. Nah itu tuh kejadian itu 3 kali berulang sampai jam 2 subuh. Dari tidur terus kebangun terus tidur lagi gitu ya? Sampai itu malam tuh kami semua ya baca doa sebisanya kan situ kan, ya nggak diganggu yang lain-lain. Ya alhamdulillah malam itu habis dia terakhir tidur yang ketiga kali nggak ada kejadian lagi, sudah tidur lelap juga. Singkat cerita pagi lah bangun ya nikmati pemandangan danau lah sambil ngopi-ngopi nyebat. Wih itu danaunya bagus banget. Nah rencana awalnya mau ke puncak nih, puncak 2 nggak jadi karena mager. Jadi langsung putar balik gitu? Iya langsung putar balik ya, masak pagi sarapan, bersiap untuk packing pulang. Itu mulai pulang itu naik ke puncak 1 jam 9 kalau nggak salah, jam 9 pagi. Iya jam 9 pagi naik sampai puncak 1 jam 12 siang. Nah, jam 12 siang istirahat dulu. Ya istirahat sebatang 2 batang. Lanjut turun sampai pos 3. Pos 3 itu istirahat lagi. Banyak istirahat. Santai dulu ya? Santai. Nah, banyak istirahat itu ketemu maghrib di pos 2. Itu mulai lagi gangguan. Ada gangguan lagi. Si cewek ini Fitri perutnya sakit katanya. Dia sakit itu katanya kram. Kayak ya kram gitulah di perutnya kan. Mungkin karena kelelahan Kayak kami mikirnya kan karena kelelahan, masih pikir positif. Nah, nggak berapa lama ya sudahlah. Kasih minum, buat teh hangat, lanjut jalan lagi. Itu sudah agak enakan dia. Lanjut jalan. Itu posisi aku paling belakang sama si Budi. Nah, memang sengaja. Nah, si Budi nih dia ngeluh terus. Kok tasnya nih berat, padahal kan kosong, sudah logistik sudah nggak ada, sudah habis. Paling sisanya matras, baju sama itulah. Sisa-sisa makanan ringan. Nah, terus istirahatlah. Kami berdua minta istirahat 5 menit. Sudah tanya, aku tanya sudah enak atau belum? Sudah katanya. Jadi lanjut lagi. Itu jarak 3 menitan, baru jalan 3 menit dia ngeluh lagi. Berat lagi. Nah, sudah heran dong ngapa kayak ini nih. Padahal tasnya agak begitu berat. Aku mikirnya dia ini kan memang orangnya itu apa namanya?
suka ngoleksi jimat lah. Oh. Dia suka ngoleksi jimat. Terus? Nah, aku pikir dia pasti dia buat jimat. Nah, lanjut cerita, ya sudahlah aku diami. Alhamdulillahnya itu tuh dia tasnya berat tuh nggak begitu lama juga sejalan. Habis itu istirahat lagi, ngerasa berat, ya sudahlah. Gitu-gitu terus tuh? Sampai ke bawah. Nah, nyampe pintu rimba nih, baru aku tanya ke dia. Kau bawa jimat kan? Aku bilang. Aku tanya gitu. Kau bawa jimat kan? Jimat apa waktu itu? Aku tinggal. Jangan bohong, aku bilang. Itu kalung tuh apa? Oh, dia nggak mau ngaruh gitu? Nggak mau itu, nggak mengaku. Cuma kalung gitu ya kan. Coba aku lihat. Rupanya memang jimat. Dia tuh kayak kalung tapi kayak itu. Apa tuh? Taring. Taring? Kayak taring. Dia pernah bilang juga, nih kalau aku punya jimat nih, dia pamerin ke aku. Katanya untuk melindungi diri. Udah aku marahi dong, ke gunung buat jimat. Kan nggak boleh gitu. Kan sudah dari awal sudah dibilang nih, nggak boleh bawa jimat ke gunung. Masih ke bawah. Untuk jaga-jaga katanya. Itu sudahlah, aku singkat cerita, aku ambil jimatnya, aku pegang dulu. Aku taruh di tas. Alhamdulillah dari itu tasnya memang sudah nggak berat lagi. Sudah ada berat lagi, sudah ada gangguan lagi. Nyampe pintu rimba, itu mau ke jalan yang lintasan mobil, untuk lintas mobil. Jalan setapaknya itu butuh ya nyebrang sungai dulu sih, nyebrang sungai baru bisa nyampe situ. Singkat ceritanya mobil sudah nyampe, kita semua naik, itu mobil carry, mobil pick up gitu. Nah, naik dong, kami duduk di belakang semua naik itu. Pas jalan di mobil, gak jauh dari jalan lokasi mulai pendakian, itu aku lihat itu di pinggir jalan nih. Ada yang cewek yang kemarin itu, yang masuk ke tanah. Masuk ke tanah. Tapi dia tegak sambil senyum, ngeliati kami semua. Semuanya kelihatan gitu? Semuanya ngeliat. Takut semua dong. Terus? Itu apa tuh? Itu manusia bukan? Tanya-tanya kan. Udah lah. Yang penting sudah turun, sudah mau pulang dan bilang kan. Dan singkat cerita nyampe rumah Iwan. Nah, di situ tuh kami cerita-cerita, keluarin si unek-unek yang apa aja yang dirasain di situ tuh. Nah, rupanya si Fitri ini pas perutnya sakit ngeluh nih. Dia katanya tuh kayak ada yang nyengkram gini perutnya. Ada yang meluk. Itu sosoknya cewek juga. Itu taunya dari mana sosoknya cewek? Dia itu tangannya ya memang itu yang kayak si kalau orang bilang tuh kuntilanak gitu, dia tahu. Kayak dicengkram gitu. Si Fitrinya tahu itu? Ya nampak tangannya gini nyengkram. Nampak. Nah, terus si itu Iwan nih di tenda tuh yang nampak tangan tuh katanya ya dia ngeliat juga orang yang ngelilingi tenda itu katanya cewek juga sama. Maksudnya sosok yang sama gitu? Sama yang kayak diceritai Fitri itu, sosok cewek. Mungkin satu lah, kita tapi nggak tahu. Terus? Nah ada satu lagi nih, temen aku nih Edo nih, yang orang asli Jangkat nih, dia lupa cerita. Kalau ada yang teriak woi di gunung itu, nggak usah dibalas katanya. Kenapa tuh? Itu katanya mitosnya memang nggak usah dibalas katanya. Katanya penghuni situ manggil katanya. Itu dia lupa bilang. Jadi dari awal harusnya bilang. Ya memang sudah tahu sih kalau itu memang nggak ada orangnya. Ya mau lanjut lagi, habis cerita-cerita ngeluari cerita masing-masing kan, ya lanjut istirahat lah. Istirahat di malam itu istirahat, sudah itu posisi ruangan itu kayak ruangan petak, tempat tidur kan itu ada kayak dinding. Nah di depan dinding tuh kami taruh tas itu carrier semua. Oh, tempat barang gitu ya? Kami taruh carrier di depan carrier itu ada kayak satu sosok cewek. Sosok yang tadi lagi? Kemungkinan yang tadi, yang di jalan itu. Dia duduk gini, sambil ngeliati kami semua tidur. Sudah dong, panik dong. Buru-buru tutup selimut, paksain untuk tidur. Nah, di malam itu juga kawan aku ada bilang, di malam pas turun tuh, ada yang mandi gitu ya.
tengah malam. Yang sadar. Itu si Age. Si Age. Si Age cerita ada yang mandi katanya jam 1 malam. Dia nanya dong, siapa yang mandi jam 1 malam? Logika dong, posisi dingin di kaki gunung mandi jam 1 malam. Gini sih. Gak masuk di akal dong. Nah, untungnya kami diganggu cuma sampai situ. Pas mau pulang, alhamdulillahnya aman semua. Semua. Iya. Sampai Jambi. Alhamdulillah sampai Jambi aman semua. Memang cuma di Jangkat itu yang diganggu. Terus ada cerita apa lagi? Nggak ada sih, habis kayak sampai situ sih ceritanya. Oh, berarti kita udah akhirin cerita ini ya? Ya, itu mungkin cerita. Mungkin ada pesan-pesan untuk para penonton YouTube kita? Untuk pesan-pesan kawan-kawan nih, kalau mau naik gunung, ya pertama jangan sembrono di gunung. Jangan buang sampah sembarangan. Terus untuk hal-hal yang berbau jimat-jimat itu, kalau yang punya tolong jangan dibawa. Karena itu kan kita di situ bertamu nih. Jadi kita harus menghargai mereka. Ya, itu sih. Itu ya. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil seperti yang dibilang sama Arif tadi, jangan sembrono, jangan bawa-bawa jimat. Kalau udah ada larangannya ya harus dipatuhin, jangan dilanggar. Benar. Itu demi keselamatan kita juga kan. Apalagi banyak orang yang ditanggung tuh. Jangan gara-gara satu orang nih semua kena. Nah, itu. Nah, jadi sekian dulu cerita dari Arif. Kita lanjut episode selanjutnya dengan narasumber lain. Sampai jumpa.